Halo semuanya, selamat datang kembali di channel VIP Code Studio bersama saya Afif Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana kita akan coba untuk merefactor API. Jadi kalau kita perhatikan ya di bagian API ini ada beberapa codingan yang selalu dipanggil berulang kali, yaitu adalah di bagian JWT verify. Dan ini bukan hanya di produk saja, tapi ada juga di cart, kemudian ada juga di profile, ada juga di user. Ya, jadi ini selalu dipanggil berulang kali. Dan kita sebetulnya bisa untuk refactor itu supaya jadi cuman bikin satu function aja. Tinggal kita panggil function tersebut. Oke ya, kita akan coba untuk jalankan projectnya. Jadi npm run dev. Nah ini saya sudah login, kita akan coba untuk masuk ke cart dulu ya. Nah ini jadi sudah ada cart, kita coba sekarang untuk cek di API cart ini ya, bahwa pada saat get, dia membutuhkan JWT verify untuk memverifikasi token. Nah, kita akan coba untuk bikin functionnya sekarang. Jadi saya akan bikin di dalam utils, yaitu adalah verify token.ts. Yang di dalamnya saya akan bikin di sini export const verify buah function yang nanti akan menerima beberapa parameter. Parameter yang pertama, kalau kita lihat ya, atau kita akan coba langsung pindahin aja. Jadi saya akan pindahin yang JWT verify ini, saya coba copy, atau saya cut dulu ya, terus saya pindahin ke sini. Nah ya, ini kita save biar dia rapi. Nah yang pertama yang dibutuhin adalah JWT. JWT-nya itu kita akan import JWT from JSON Web Token. Kemudian kita perhatikan, apalagi yang butuh? Yang butuh adalah tokennya. Nah ini dikirimkan dari parameters ya. Jadi sini saya akan tulis token, dia adalah string ya. Oke, kemudian kita cek lagi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan di sini sebetulnya kalau ini nanti kita mau pindahkan ya, karena ini nanti yang dijalankannya gitu ya. Dan ini pasti beda-beda. Ini mungkin bisa saya cut dulu dari const user sampai dengan penutup else-nya yang ini. Ini saya akan coba tutup ya, tutup. Ini saya cut, ini nggak akan kepake. Nah, kita butuh apa lagi? Yaitu adalah res. Nah, res ini mungkin kita perlu kirimkan lewat parameter juga. Nah, ini tipenya yaitu adalah next API response, diimport dari next. Oke, nah ini kalau misalkan dia verify, maka ya dia ngecek di sini ada decoded gitu ya. Maka kita akan jalankan callback nantinya. Ya, sebuah function. Callback dengan parameter decoded. Nah ini nanti dikirimkan callback. Callback ini berupa function. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya berhasil, kirimkan atau jalankan fungsi tertentu. Kalau misalnya dia gagal diverifikasi, maka akses denied ya untuk API-nya. Nah, yang tadi kita akan masukkan ke sini. Nah, jadi kita mungkin panggil dulu verify. Hati-hati, verify ini banyak ya. Nah, mungkin kita perlu panggilnya dari utils ya. Jadi verify di sini. Nah, importnya dari utils verify token. Kemudian masukkan ya di sini ada res yang pertama pastinya. Kemudian yang kedua adalah token. Yang ketiga adalah sebuah callback function yang nantinya akan menerima decoded. Nah, decoded ini mungkin nanti bisa berupa ada ID ya. Yang kita butuhkan hanya ID aja sebetulnya. Dan di sini string. Dan tinggal kita paste yang tadi ya, yaitu adalah const user await. Nah, berarti ini harus pakai asynchronous ya. Retrieve data by ID, user, decoded ID. Nah, kalau ada usernya maka res status 200 sukses gitu ya, beserta dengan data card-nya. Kalau tidak ada, maka di sini not found. Nah, kalau misalnya sekarang saya coba get ya, saya refresh, nah aman ya. Terus juga kalau misalnya saya sambil buka konsol, kita coba refresh. Nah, ini ada API yang menuju ke cart ya. Dan kita coba ambil ya, kalau langsung gimana. Misal kayak gini, kita cek aja ya.
Nah, ini kan terus-terusan loading. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dikirimkan, ya. Nah, dia akan terus loading, makanya perlu kita handle sebetulnya di sini, ya. Ini mungkin sebetulnya token juga bisa aja saya nggak pakai di sini ya, tapi nanti saya akan masukkan ke dalam verify-nya. Mungkin ini saya cut dulu, ceknya gini aja biar cepat. Ini saya akan ambil, bukan res aja, tapi kita juga akan kirimkan rec-nya nanti ya. Di sini rec. Nah, tinggal di verify di sini kita panggil rec-nya dari next API request, import dari next-nya. Kemudian di sini untuk rec-nya sendiri kita akan ngecek gini. Yang tadi ya, const token rec headers authorization, ini JWT kita masukkan ya. Jadi ini saya akan cut, saya paste ke sini. Oke, kemudian saya nggak butuh token di sini ya. Ini bisa dihapus karena tokennya udah kita pindahin juga sekalian. Ya. If token dan di sini else-nya kalau nggak ada tokennya, maka kita akan bikin dia jadi access denied ya, sama. Dan di sini ya udah ya, tinggal langsung save aja biar rapi. Oke, jauh lebih pendek ya. Nanti juga yang put kita akan coba. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah aman. Kalau saya langsung buka di sini, nah langsung access denied karena nggak ada token yang dikirimkan, gitu ya. Kalau tadi kan muter aja terus gitu ya. Ini saya coba refresh. Nah, kemudian ada satu lagi nih ya yang sedikit bermasalah, yaitu adalah API resolve without sending a response for API user card katanya. Nah, ini sebetulnya bisa kita handle. Nah, cara handle-nya gimana? Sebetulnya tinggal tambahin aja di halaman ini. Export cons config sama dengan di sini API lalu external resolver true. Nah, seperti ini. Jadi pada saat di refresh seperti ini ya, tidak ada API resolve without sending a response. Oke, jadi ini udah aman. Kalau saya coba refresh sekali lagi, kita lihat. Nah, tidak ada ya, tidak ada masalah. Jadi sudah aman. Kalau ini untuk yang box icons ya. Mungkin nanti kita akan coba juga ubah ya untuk box icons ini, tapi nanti belakangan aja. Nah, kemudian kita akan coba di sini untuk yang put-nya. Put ini untuk merubah data card-nya ya. Jadi kalau kita menambahkan sesuatu nanti masuk ke sini juga. Ini juga sama, berarti kita perlu ubah. Ya, ini tinggal masukin aja langsung verify. Nah, ini sama ya, sama persis dengan yang ada di atas. Kemudian kalau kita cek di verify, ini kan ada token nih ya, rec headers authorization split 1. Di sini bisa kita langsung ambil juga. Karena dia sama, dari 1 juga ya. Ini tinggal kita ambil yang await-nya aja, yang ini. Saya cut, yang ini saya hapus. Token juga saya hapus. Jadi saya cuman masukin yang ini ya. Await update data users decoded ID, data resultnya apa gitu ya. Dan seterusnya. Ini kalau berhasil message success, kalau fail message fail. Oke, kalau datanya ini biarkan aja ya, const data rec.body seperti ini. Oke ya. Nah, ini kan codingan kita jauh lebih pendek ya. Nanti untuk yang lain pun kita akan coba untuk rapihkan juga. Kita coba sekarang kalau misalnya kita menambahkan ke dalam card-nya ya. Kita tambahkan misal yang ini, add to cart. Nah, sukses add to cart. Kalau dicek di card-nya juga sudah ada, gitu ya. Jadi ini sudah kita rapihkan, sudah kita refactor. Kemudian kita akan coba yang profile. Nah, sekarang profile. Yang di profile juga sama, ini bisa kita cut dari bagian yang ini berarti. Nah, ini hati-hati ya, dari cons profile sampai dengan else yang ini. Kita cut, terus yang JWT kita tutup, beserta dengan tokennya, mungkin ini bisa kita hapus. Tinggal kita panggil verify. Dari utils verify token. Nah, ini sama rec, res, dan juga asynchronous decoded ID string, dan tinggal masukin codingan yang tadi ya.
Di dalamnya ngambil data profilnya. Nah, ini kalau ditemukan, kalau enggak not found ya. Kita coba sekarang masuk ke profile. Nah, sudah terambil ya. Ini sudah aman. Kemudian yang perlu kita tambahkan lagi adalah yang put-nya. Nah, yang put juga sama. Ini ya, di bagian sini kita cut yang ada di dalam if decoded-nya ya. Ini bisa kita hapus. Terus tinggal panggil verify. Seperti biasa, request asynchronous decoded ID string, paste ke sini. Nah, jadi masuk lagi. Oke, ini jauh lebih baik. Ini kalau mengubah password, ini kalau mengupdate data yang lain ya. Oke, kita tambahkan nomor telepon. Update profile. Nah, sukses update profile. Kita coba refresh. Aman ya. Kalau image-nya, kita coba upload. Ini mungkin agak lama. Oke, berhasil dan avatarnya berhasil juga. Harusnya yang password juga aman-aman aja ya, karena sama aja. Jadi saya nggak akan ubah. Oke, ini profile. Kita maju lagi. Nah, ini ya, di bagian produk. Kalau kita lihat, ini ada untuk get-nya. Kalau get-nya ini bisa ya, nggak perlu verify. Nah, ini yang bagian post-nya. Yang bagian post ini ada role admin sekarang. Nah, ini mungkin perlu kita coba untuk handle juga ya. Kalau misalkan dia punya role admin. Nah, di sini mungkin saya akan handle-nya di verify token juga. Di bagian callback-nya. Nah, callback yang ini sebelum saya callback, saya akan ngecek gini, if ya. Nanti akan saya kirimkan is admin ya. Jadi ini kalau misalnya butuh admin gitu. Kemudian decoded dot role not sama dengan admin. Jadi kalau misalnya saya nantinya mengirimkan parameter di sini is admin adalah boolean. Oke. Kemudian di sini saya akan coba return yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti yang di profile juga kita perlu ubah sama yang di card. Jadi sini saya perlu tambahin false karena dia is adminnya nggak butuh. Terus juga yang di put-nya sama, ini juga false. Kemudian di profile juga sama, false juga. Yang ini juga sama, false juga. Nah, kemudian yang di produk baru ya. Jadi ini saya akan coba untuk ambil semuanya. Ini cut dulu. Saya cut. Terus verify dan tokennya saya hapus. Oke, tinggal saya panggil verify dari utils verify token. Di dalamnya ada res, baru ini true ya, dan juga callback-nya. Nah, ini tinggal di paste aja ya. Selesai ya. Jauh lebih rapi. Bahkan di sini sebetulnya dia nggak butuh decoded-nya ya. Ini juga mungkin bisa dihapus aja. Nah, karena dia sebetulnya opsional ya. Decoded token ini nantinya opsional. Jadi bisa langsung dihapus. Let data rec.body, data created at, dan lain sebagainya ya. Ini sudah. Terus masukkan data ke dalam database. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini kalau kita cek, nah dia butuh admin juga. Jadi ini yang await-nya saya akan coba cut. Terus saya akan coba hapus bagian verify-nya beserta tokennya juga. Di sini tinggal masukin verify lagi. Ini dibikin jadi true dan masukin yang update-nya ya. Decoded-nya sama, bisa kita hapus. Oke, yang delete juga sama. Ini kita coba await-nya ambil. Yang lainnya dihapus. Tinggal cek verify lagi. Oke, dan tinggal masukin ini. Oke, ya, ini jauh lebih rapi karena verify-nya sudah masuk.
Tadi juga kita belum cek lagi, ini kalau di profile saya coba refresh. Nah, ini aman. Terus kalau misalnya saya balik ke cart ya, di cart juga aman. Mungkin saya coba tambahin sesuatu. Oke, sudah aman juga. Ini kita cek, sudah masuk juga ya. Yang ada di cart, nah, saya akan bikin jadi true yang get-nya. Nah, ini kan artinya saya harus punya role admin. Kalau saya coba cek langsung 403 tuh ya. Jadi ini harus false karena dia tidak butuh role admin ya untuk mengambil data card-nya. Tapi kalau misalnya yang add product tentu butuh data role admin. Makanya nanti dia akan ngecek ke sini ya. Gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya masih bisa kita lebih ini lagi ya. Kita enhance lagi. Ini mungkin bisa aja kayak gini. Jadi is admin. Kita akan ngecek di sini decoded dot role sama dengan admin gitu ya. Kalau enggak true. Nah, ini saya akan coba hapus biar langsung callback ya. Jadi ngeceknya gini. If decoded, jadi kalau misalnya data decodednya ada gitu ya. Kemudian juga dia akan ngecek adminnya true atau false. Kalau true, dia bakal ngecek lagi ya role-nya. Kalau false, maka dia selalu bernilai true gitu ya. Jadi pasti langsung masuk ke sini. Gitu. Kalau misalnya di sini bukan admin, maka dia akan langsung ke access denied. Nah, ini coba refresh. Oke, aman ya. Kalau misalnya sekarang saya cek ke bagian card-nya. Ini saya bikin jadi true lagi ya. Artinya saya harus punya role admin. Langsung 403. Ya, jadi pengecekannya lebih simple lagi. Yang ini juga sebenarnya codingannya sama. Ini bisa aja kita coba cut. Saya coba bikin di sini cons response fail gitu ya. Terus saya akan bikin ini tinggal dikirimin res. Res ini berupa next API response. Dan tinggal panggil di sini response fail. Dan mengirimkan parameter res. Ini juga sama. Kita coba copy ini, kita paste ke sini. Ya, jadi ada respon failed sebagai access denied-nya. Atau mungkin di sini respon access denied gitu ya. Yang ini juga sama, kita ubah lagi. Ini coba refresh, oke aman. Saya coba jalanin lagi yang card ini jadi true. Oke, nah 403 langsung ya. Oke, kita coba cek di bagian produk sekarang. Ini, di card juga sama. Ini ada JWT, ini nggak butuh, bisa dihapus aja. Kemudian di profile juga sama, ada JWT, ini udah nggak butuh, kita hapus juga. Kemudian di produk, kita cek. Yang post udah, masuk ke verify. Yang update juga udah, yang delete juga udah. Kita coba cek sekarang. Saya akan logout masuk sebagai admin. Kita masuk ke produk, kita coba tambahkan produk. Oke, kita coba add sekarang. Oke, nah berhasil ya. Ditambahkan, kemudian saya akan coba update-nya. Yang bagian ini saya jadi not release misalnya, update profile. Oke, berhasil. Saya coba delete. Yes, delete. Berhasil juga ya. Jadi itu sudah aman. Yang ini JWT bisa dihapus. Oke. Kemudian ini juga sebetulnya bisa aja kalau mau kita coba bikin standarisasinya ya. Misal di sini kita akan bikin utils untuk response API gitu ya.
Nah, ini mungkin bisa saya coba masukin aja. Ini saya cut, kita pindahin ke sini ya. Jadi ini bisa diekspor. Ini import next API response. Ini biar lebih general. Yang ini juga sama, kita akan coba import dari respon API. Kemudian ini di save. Lalu kita masuk ke produk. Nah, ini kan ada ya. Kalau sukses 200, kalau gagal itu berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan mau, kita akan bisa ini coba cut. Lalu kita coba ke bagian respon API ya. Jadi di sini export cons response success gitu ya. Di mana nanti dia akan mengirimkan next API response. Kemudian dia ngirimin data ya. Data ini bisa apapun itu, makanya saya tulis any dulu aja. Dan di sini tinggal masukin ini gitu ya. Dan di sini mungkin ada data nantinya. Data ini nanti bersifat opsional. Sehingga mungkin saya bisa kasih di sini kosongan seperti ini. Atau kalau enggak juga bisa objek kosong ya. Nah, kita coba masuk ke produk, kita coba panggil di sini ya. Jadi response sukses yang dipanggil. Tapi dia butuh res. Nah, ini ya. Ini juga sebenarnya bisa kita bikin lebih general lagi ya. Mungkin jangan respon sukses ya. Ini mungkin udah aja respons gitu ya. Terus dia butuh status nantinya berupa boolean. Kemudian status code ini number. Lalu ada message. Nah, bisa juga kayak gini. Jadi message string. Nah, ini kita akan ambil berdasarkan parameter ya. Nah, ini bisa juga dibikin kayak gini ya. Oke, lalu ini status code, ini juga sama. Bisa kita bikin kayak gini. Lalu message-nya juga sama. Data juga sama. Jadi di sini mungkin saya kirimkan res true, lalu 200 message-nya success. Nah, ini bisa juga. Ini kirimkan ke respon seperti ini ya. Import dari respon API. Mungkin ini jangan respon deh ya. Biar lebih general, respon API gitu ya. Yang ini juga sama, respon API. Nah, seperti ini gitu ya. Respon suksesnya bisa dihapus. Nah, tapi ini juga kalau kita lihat ya, untuk status code, status dan sukses sama aja ya. Bisa juga kita bikin di sini export cons response API success misalnya. Nah, kalau ini cukup butuh next API respon dan juga data nantinya tinggal panggil dari ini ya, respon API gitu ya. Dan ini sama opsional. Oke, kita coba panggil yang ini jadi response API success. Ini cukup panggil res. Kemudian di sini datanya kirimin yang ini, saya cut, saya paste ke sini. Ini bisa dihapus, beres ya. Nah, seperti ini ya. Yang ini juga sama. Ini cukup panggil response API success. Res aja. Nah, sekarang ada satu lagi, yaitu adalah yang ini ya. Ini juga sama, saya cukup panggil respon API success. Kemudian bagian ini nih ya, ada res.status. Ini saya cut aja, saya pindah ke sini. Export cons response API fail. Sama, dia butuh res
dan juga mungkin data, atau mungkin dia cuma butuh respon aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin, silakan aja ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini 400, berarti ini saya kopikan aja, ini copy, lalu saya akan paste ke sini, data saya hilangkan. Ini failed, ini 400, lalu yang ini false berarti ini res. Oke, kita coba hapus. Ini hapus juga. Dan tinggal kita panggil di sini. Respon API fail. Kirimin resnya. Yang bawah sama. Ini ada put. Kita ubah. Yang ini juga sama. Kita ubah juga. Oke, ya. Jadi seperti itu. Terus yang ini juga mungkin sama aja ya. Ini bisa kita coba ubah juga jadi yang respon API success juga. Karena sama aja ternyata. Dan kirimin data. Data ini saya kirimkan data. Oke, saya coba hapus. Yang ini juga sama. Kita bisa langsung kirim data. Kita coba cek satu persatu. Ini get all product berhasil ya. Terus saya mau masuk ke localhost 3000 lagi, masuk ke produk. Yang detail produknya, oke, berhasil juga. Terus saya coba update salah satu. Ini coba update. Berhasil, saya coba update lagi. Oh ini berhasil, harusnya yang lain juga berhasil ya. Karena ini responnya aja. Oke ya, jadi sudah lebih rapih lagi. Yang card juga mungkin kalau mau, boleh-boleh aja. Nah ini juga sama, sukses ya. Jadi bisa gunakan respon API sukses. Terus isinya res dan user.cards. Ini saya hapus. Nah kalau ini kan 404 ya. Ini bisa kalau mau dibikin standarisasi juga. Misal ini saya cut, balik lagi ke respon API. Di sini export response API not found misal. Nah ini sama. Nah tinggal panggil ini. Export cons ini ya. Not found. Kalau tadi sama ada data ya. Kalau mau tambahin data ya boleh-boleh aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kayak gini tinggal dipanggil di bagian cardnya. Response API not found, kirimin res. Yang ini mungkin saya mau ubah juga. Ini saya pindahin ke bawah lah ya. Saya cut. Saya pindahin ke sini. Ini diganti jadi respon API access denied. Kemudian yang ini juga bisa gunakan yang respon API response 403 access denied ya. Ini bisa dikosongin aja. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Ini saya coba ubah aja jadi respon API access denied. Ini juga sama. Response API access denied. Oke, kemudian kita cek lagi ke card. Nah, ini juga sama. Ini bisa saya copy aja. Oke, tapi nggak butuh data. Jadi cukup kayak gini. Terus satu lagi yang ini. Ini saya copy. Saya paste ke sini. Oke ya. Mungkin saya pindahin ke bawah ya. Supaya lebih ini ya. Jadi yang sukses dulu baru yang gagalnya. Nah ini pindah ke bawah. Oke, itu di card, di profile juga sama ya.
Ini bisa response API success mengirimkan REST dengan profile. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini not found. Nah, berarti response API not found. Kirimin REST-nya. Yang ini kalau kita cek. Nah, ada ya. Ini 400. Berarti respon API fail. Kirimin REST. Yang ini sukses. Berarti respon API sukses. Kirimin REST. Ini juga sama. Respon API failed ya. Oke ya. Jauh lebih rapih ya. Dan lebih reusable. Kemudian di register ini juga sama aja ya. Ini mungkin bisa dihapus. Kita ubah jadi respon API success. REST. Yang ini fail. Jadi response API fail. Nah, ini 405. Ini bikin juga kalau mau. Berarti mungkin di bagian ini kita bikin export response API method not allow. Nah, ini ya. 405 false method not allow. Bisa kita panggil di bagian registernya. REST. Ini panggil. Kita cek lagi. Ini else get. Nah, ini satu lagi. Mungkin ini juga sama. Kita harus panggil method not allow ya. Di card juga sama. Ini harusnya else method not allow juga. Oke. Register sudah. Kita cek yang health. Nah, ini health juga sama. Mau response API success. Di import, jangan lupa. Kemudian dia butuh REST. Oke, sudah ada. Kalau di next out, ini nggak perlu. Karena nggak ada juga ya untuk respon API-nya. Dan terakhir di user. Nah, ini ya. User juga sama. Ini untuk get-nya kita cek ya. Ini mungkin kita perlu cut dulu. Di bagian ini yang di dalam decoded-nya. Verify saya hapus. Kita panggil dari verify. Utils. REST. Di sini butuh admin nggak? Butuh ya. Karena ini untuk user. Dan di sini panggil. Token nggak butuh. Bisa dihapus aja. Ini kan ada di dalam user seperti ini. Kalau kita cek juga ini get-nya kemana. Kita lihat ya. Kita ke network. Refresh. Nah, ini kan ada user nih. Ini saya coba masukin ke index.ts. Nah, ini semuanya harusnya bisa nih. Saya coba copy. Atau di cut aja. Kita masukkan ke sini. Oke, yang user ini saya hapus. Saya refresh. Kita coba buka lagi yang index ini. Ini verify sudah. Decoded nggak butuh ternyata di sini. Cukup seperti ini aja. Nah, responnya sama ya. Response
API success, import jangan lupa, kemudian REST dan data. Nah, kalau ini butuh data ya. Kita coba sekali lagi, refresh, lalu put. Nah, ini yang put juga sama. Kita akan coba di sini. Oh, ini tapi dia butuh query ya. Mungkin query-nya ini saya ubah aja. Ini jadi ID. Nah, kayak gini ya. Coba refresh. Oke, ini nggak bisa, berarti benar ini harus kita coba jadi index aja. Index. Terus ada satu lagi, yaitu adalah ID. Ini saya copy aja semua dari index. Terus yang di index untuk yang put dan delete saya nggak butuh. Ini langsung else aja, berarti method not allow. Dan di ID ini untuk bagian get saya nggak butuh, langsung ke put. Nah, kayak gini. Put di sini bukan user, tapi lebih tepatnya adalah ID harusnya. Oke, JWT Verify saya mau matiin dulu. Dan di sini saya coba console.log ID. Refresh. Oke, kemudian yang ini saya coba, ini nggak ada email dan lain-lain ya. Saya coba update, ada ID langsung keambil ya. Nah, ini lebih baik, berarti kita coba balikin lagi. Nah, ini yang di dalam decoded-nya saya akan cut, yang ini verify saya hapus, tinggal bikin verify. Oke, masukin rec, lalu ada res, lalu isadminnya true, kemudian asynchronous decoded masukin. Ini bukan user 1, tapi lebih tepatnya adalah ID. Token juga nggak butuh. Decoded juga saya hilangkan. Bahkan ini juga proses yang ini bisa aja saya ambil ketika di dalam verify-nya ya. Yang ini diubah aja jadi respon API success, mengirimkan REST. Yang ini respon API fail, kirimin REST. Nah, ini juga sama, ini bisa diambil langsung, berarti bukan user seperti ini, tapi ID. Nah, ya, dari query-nya. Oke, ini any-nya bisa aja dihilangkan juga. Terus diubah jadi string seperti ini, ID. Nah, ya. Lalu ini juga sama, bisa mungkin saya hilangkan. Nantinya yang await ini saya langsung ambil. Verify saya hapus beserta dengan tokennya. Tinggal ganti dengan verify. Ini hati-hati, kurungnya nggak paste ke sini. Ini bukan user 1 tapi ID. Cut, pindahin. ID-nya saya ubah jadi string. Oke, yang ini juga sama. Berarti jadi respon API success. Lalu yang ini juga sama. Respon API fail. Dan di sini saya tambahin satu lagi else. Respon API method not allow. Oke, beres ya. Kita coba refresh. Ini untuk user, kita cek date. Ini member jadi admin. Oke, berhasil. Ubah lagi. Berhasil. Saya delete. Oke, berhasil juga ya. Coba yang lain. Oke. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita sudah berhasil merapihkan semua bagian dari codingan kita untuk API ya. Ini jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya, dimana kita sudah bisa merefactor beberapa hal ya, dari respon API-nya,
Kita lihat juga kalau misalnya di sini ini get, ini post, ini put, ini delete. Nah, ini satu lagi mungkin ya. Else response method not allow. Oke, kemudian untuk yang user juga sudah semua. Ini jauh lebih rapi. Coba kalau di produk ini, nah ini mungkin saya masukin juga ke dalam verify-nya supaya lebih oke. Terus ini juga sama, saya masukin juga. Oh, ini sudah ya. Yang user ini harusnya sih sebenarnya satu juga bisa ya. Kita coba juga ya. Ini mungkin saya coba cut aja dulu. Saya coba masukin ke sini. Ini else if. Oke, indeksnya saya hapus. Ini sebetulnya harusnya bisa opsional ya. Jadi ini ngambil ID. Coba kayak gini ya. Coba refresh. Oke, kalau berikan double seperti ini. Refresh. Dia udah bisa ngambil ID-nya sekarang. Kita coba update. Ini jadi member. Berhasil. Update. Berhasil. Delete. Berhasil juga. Oke, keambil juga. Ada card. Kita cek ke card. Depan. Card. Oke, aman ya. Ini tidak ada masalah. Dan sekarang jauh lebih rapih lagi. Untuk admin, kita cek lagi. Admin. User. Oke, sudah terambil. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah di ID. Oke, sudah masuk di verify semua. Yang card juga sama. Ini mungkin bisa dimasukin ke dalam ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih oke. Query-nya dilakukan setelah di verify. Yang ini sudah, yang ini bisa diambil juga ke dalam. Register oke juga. Yang help juga sudah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk refactor kode, terutama untuk API-nya ya. Kita sudah berhasil bikin lebih efektif dan efisien lagi. Dan di next video kita akan kembali ngegarap bagian depannya, yaitu adalah fitur delete card ini ya. Dan juga mungkin nanti kedepannya akan kita garap checkout beserta dengan payment gateway-nya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.